Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga hari ini Selasa 30 Juli 2024. Bersama saya Pendeta Yefta Setiawan Kriskunanti. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hidup yang masih terus Tuhan karuniakan kepada kami. Dan di dalam hidup yang Tuhan karuniakan ini mestinya kami menjadi berkat di dalam perkataan dan tindakan kami. Karena itu sebelum kami melanjutkan semua aktivitas, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan kami ini, kami akan merenungkan sabda-Mu untuk menjadi pegangan dan tuntunan bagi kami. Mohon pimpinan dan kuasa Roh Kudus untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan kitab 2 Samuel pasal 19 ayat 18b sampai 23 yang akan menjadi dasar renungan pagi hari ini. Saya akan bacakan. Ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan, Simei bin Gera sujud di depan raja. Ia berkata kepada raja, "Janganlah tuanku memperhitungkan kesalahanku. Janganlah ingat kesalahan yang hamba-Mu ini lakukan pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem, dan janganlah raja menaruhnya dalam hati. Sebab hamba-Mu ini tahu bahwa hamba telah berdosa. Lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja." Lalu Abisai bin Zeruya menanggapi, katanya, "Tidakkah untuk ini Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan?" Tetapi Daud berkata, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Patutkah pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Bukankah aku tahu benar bahwa hari ini akulah raja atas Israel?" Kemudian kata raja kepada Simei, "Engkau tidak akan mati." Raja lalu bersumpah kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, tema untuk renungan pagi ini adalah pelajaran dari kasus Simei. Simei bin Gera adalah orang yang pertama kali menyambut kepulangan Daud pasca pelariannya akibat pemberontakan yang dilakukan Absalom, anaknya itu. Saat menyambut Daud, ia memohon pengampunan atas apa yang pernah ia katakan dan lakukan terhadap Daud. Siapa Simei dan apa yang pernah ia katakan dan lakukan terhadap Daud? Simei adalah salah seorang keluarga Raja Saul. Sama-sama berasal dari suku Benyamin. Pada awalnya ia tampak sangat membenci Daud. Mungkin karena ia menyangka bahwa Daud telah mengkhianati Saul dengan menggantikannya sebagai raja. Sehingga ketika Daud meninggalkan Yerusalem untuk meloloskan diri dari Absalom, tanpa berpikir panjang, ia mengutuki Daud terus-menerus. Bahkan ia melempari Daud dan semua pegawai Daud dengan batu. Sekalipun segenap tentara dan semua perwira berjalan di sebelah kiri dan kanan Daud. Ia mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar, serta mengatakan apa yang dilakukan Absalom kepada Daud merupakan balasan Tuhan atas apa yang dilakukannya terhadap Saul dan seluruh keluarganya. Kisah ini dapat saudara-saudara baca selengkapnya di kitab 2 Samuel pasal 16 ayat 5-8. Namun di kemudian hari, Simei menyadari kekeliruannya. Ia malah menyambut kedatangan kembali Daud pada saat itu dan juga memohon ampun kepadanya.
Dan kalau mau, Daud bisa saja membunuh Simei atas perkataan dan apa yang dilakukannya itu. Apalagi Abisai, anak Seruya, salah satu panglima Daud, ingin sekali menghukum mati Simei karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Namun beruntunglah Simei, karena Daud saat itu memilih untuk mengampuninya, bahkan bersumpah untuk tidak membunuhnya. Lalu pesan apa yang dapat kita ambil dari kisah Simei ini? Yang pasti pesan untuk kita adalah jangan bertindak tanpa berpikir panjang. Pikir betul, pertimbangkan benar-benar apa yang akan kita ucapkan dan lakukan atau tindakan. Apalagi tentang orang lain atau terhadap orang lain. Jangan mengatakan atau melakukan sesuatu hanya berdasarkan prasangka yang belum tentu benar. Hanya berdasarkan duga-duga sendiri dan mengambil kesimpulan dengan terlalu cepat tanpa dasar yang kuat. Jangan pula karena perasaan yang sedang emosional, emosi dalam keadaan tinggi, khawatirnya hal ini dapat menimbulkan masalah baru yang tidak kita kendaki dan malah kemudian kita sesali. Jika terkait dengan orang, hal semacam ini bisa mencelakakan orang lain, bisa menjadi fitnah terhadap orang lain. Kalau yang kita katakan tentang orang tersebut ternyata tidak benar, pada gilirannya bisa saja mencelakakan diri kita sendiri. Misal, ketika kita dibalas atau ketika kita dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang kita katakan dan lakukan itu. Dalam kasus Simei tadi, beruntunglah dia. Daud mau mengampuninya. Padahal sebenarnya dia pantas untuk dijatuhi hukuman mati atas perkataan dan apa yang dilakukannya terhadap seorang raja yang sekaligus orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudara, ada ungkapan begini. Sebelum mengomentari sesuatu, hitunglah sampai 10. Ungkapan ini berarti begini. Pikirkan baik-baik sebelum mengambil kesimpulan atau mengutarakan sesuatu, kalau tidak ingin menyesal kelak di kemudian hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang sudah diberikan kepada kami dari kasus Simei. Tolong agar kami dapat menjadi orang-orang berhikmat dalam berkata-kata dan dalam bertindak atau melakukan sesuatu. Tidak hanya menuruti prasangka, kesimpulan prematur yang kami buat, perasaan yang sedang emosional dan sebagainya. Kiranya di dalam perkataan dan tindakan kami dapat menjadi berkat, khususnya dalam perjumpaan kami dengan orang lain. Ya Roh Kudus, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat menjadi berkat dalam perkataan dan tindakan kita. Tuhan memberkati.